kenapa orang harus pakai bata ringan dibanding bata merah, Bu? Oke Pak, kita mungkin seringkali ada misconception sekarang ini, terutama di zaman orang-orang zaman dulu atau orang tua, kalau pakai bata merah itu lebih kuat. Saya berpikir gitu juga, Bu. Nah, sebenarnya enggak Pak. Oh enggak ya? Iya, karena bata merah itu walaupun dia hasilnya dense dan juga berat, itu tidak sama dengan kuat Pak. Oh. Jadi sesuai dengan ilmu engineering, malah untuk bangunan yang tahan gempa, itu sebenarnya harus bangunan yang menggunakan material lebih ringan. Lebih ringan, betul. Lebih ringan sama dengan lebih aman. Iya. Atau misalnya kita ngomong aluminium di pesawat, itu sebenarnya lebih ringan daripada baja, Pak. Iya. Tapi kenapa dipakai? Karena dia lebih kuat. Jadi kita harus membedakan dulu nih, dense dan berat itu nggak sama dengan kuat atau kokoh. Sedangkan ketika kita ngomong bangunan yang tahan gempa, itu yang paling berpengaruh adalah force sama dengan mass kali acceleration. Jadi kalau semakin berat dinding, malah semakin besar gaya yang diperlukan untuk tahan strukturnya. Sehingga untuk bangunan-bangunan atau proyek yang memang zonanya rawan gempa, sudah pasti harus pakai bata ringan. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kebetulan hari ini kita kehadiran CMO dari TR Block, Pak Andre Lesmana, dan juga BizDev dari TR Block, Ibu Anastasia Lesmana. Terima kasih Bu Anastasia, Pak Andre sudah hadir di acara SOS Podcast ya. Pak Andre ini sebagai CMO ya, CMO dari TR Block ya. Bagaimana nih cara mengedukasi orang bahwa pakai bata ringan kalau lebih tahan gempa kan? Jadi gini Pak, kalau kita meluruskan pasti ada dua sisi, Ya. pro dan kon. Tidak elok lah saya bilang ini sudah pasti lebih buruk atau ini sudah pasti lebih baik, itu subjektivitas Pak. Tapi yang sifatnya objektif nomor satu, kita harus menggarisbawahi availability Pak. Itu sebenarnya faktor yang paling penting. Masyarakat umum sebenarnya, mohon maaf sebelumnya, saya luruskan sedikit, mereka pada dasarnya mungkin nggak begitu engeh atau tidak begitu aware bahwa bata merah itu produk musiman, Pak. Bahan baku bata merah itu yang utamanya adalah tanah liat. Yang mana kita tahu tanah liat itu diambil dari, kalau kita ngomong kasar sekali, dari gunung yang diuruk, Pak. Jadi ketika kita beranggapan bahwa bata merah itu lebih hebat daripada bata ringan, secara tidak langsung, mereka ngelengkapin beberapa step, Pak. Availability, bagaimana efeknya itu merusak alam kita. Apa yang melatar belakangi Bapak dan Ibu memilih fokus di industri bata ringan? Dan kenapa sehingga akhirnya lahir TR Block sebagai solusi dunia konstruksi ini? Mungkin Bu Anas dulu mungkin bisa jelaskan. Oke Pak, sebenarnya saya sama Pak Andre ini generasi kedua. Oh. Gitu. Jadi kita ini meneruskan semangat dari orang tua kita. Oh, ini kakak adik? Kita sepupu. Oh, sepupu. Jadi memang yang memulai dari papanya Pak Andre dan juga papanya saya. Oh, gitu. papa sama papa. Betul. Anak sama anak. Betul. Kompak jadinya ya. Betul. Terus? Dan awalnya sebenarnya mereka tuh nggak ada background di bidang konstruksi ataupun engineering, dan malah background utamanya itu sebagai importir resmi Pak. Importir. Tapi di tahun 2014 muncul ide kalau oke, kita mau kontribusi itu nggak cuma sebagai importir. Ayo kita taruh posisi kita tuh sebagai manufaktur. Ya. Sebagai manufaktur, dan dicarilah bahan-bahan sebenarnya yang memang banyak di negara sendiri gitu Pak. Bahan alam, kita kaya dengan kekayaan alam, dan dari situlah kenapa mulai dibentuknya TR Block, karena juga ada opportunity semua dari situ. Mungkin Pak Andre bisa mau tambahkan? Lebih kurang sama seperti apa yang Ibu Anas bilang, tapi mungkin untuk menambahkan, sebenarnya TR Block ini adalah salah satu anak daripada holding group kami. Utamanya kami adalah importir yang bekerja sama dengan mayoritas retailer di Indonesia, Pak. Oh. Dulu.
ketika masih ada di sini boleh sebut brand nggak? Boleh. Ya. Dulu ketika masih ada Carrefour Indonesia, Carrefour, ya. ketika masih ada Giant Group, ketika masih ada hypermarket yang mega itu di Indonesia, mereka itu tidak punya import license, Pak. Iya, jadi kami adalah salah satu pemegang import license paling lengkap. Jadi kami offering service ke mereka. Ketika mereka mau menjual barang-barang non-food, mereka menggandeng kami sebagai mitra mereka. Nah, di 2014 seperti yang Ibu Anes bilang, kami awalnya itu sebenarnya mulainya invest silent. Jadi kami hanya invest dana, kemudian kami lihat opportunity bahwa ketika kita invest ke TR Block ini, kita punya potensi untuk mengembangkannya apabila kita terjun langsung. Akan lebih efektif, Pak, kalau kami running semua in-house. Jadi kami mulai suntik tambah, bongkar pasang. Tahu-tahu udah 12 tahun aja, Pak, ini TR Block. Oke, dalam proses pembuatan TR Block ini, teknologi atau metode apa yang digunakan, Pak? Jadi gini, Pak, pada utamanya ya, kita bicara industri atau manufaktur, itu pasti terbagi dua, Pak. Kalau dia tidak padat modal, dia akan padat karya. Yeah. Kami, TR Block, kami berdiri di sisi padat modal. Ketika padat modal itu valid, yang udah pasti kami akan invest secara serius dan all out di machinery kami, Pak. Jadi kami unggul di teknologi karena kami pilih supply mesin kami itu dari supply mesin ternama yang memang sudah diakui mutunya, yang memproduksi mesin-mesin yang digunakan untuk membuat AAC block secara internasional. Iya, jadi semua pabrikan AAC block di dunia itu asal manufakturnya sama seperti manufaktur kami yang kami beli. Mulai dari mesin cutting, mesin pembalik, autoclave-nya, mesin setting dan sebagainya, itu semua kami import direct. Kami datangkan chief engineer-nya, diajarkan atau ditularkan knowledge-nya ke kami punya tim secara internal, dan kami bangun ekosistem yang mampu secara swasembada mengelola teknis daripada semua machinery yang sudah kami invest itu. Untuk di luar daripada teknologi, kami sebenarnya fokus ke pemilihan bahan baku, Pak. Ya, penting gitu ya. Penting sekali. Sama seperti kalau saya ambil contoh itu restoran yang memilih chef yang tahu bahan baku apa yang saya butuhkan untuk saya bisa membuat masakan yang enak. Kami main di situ, Pak. Pemilihan bahan baku, sumber daya manusia yang kami latih. Dan kami tahu bagaimana kami mendisiplinkan proses pengambilan bahan baku kami. Itu yang akan membuat merek kami berbeda, dan secara kasat mata orang bisa lihat, TR Block memang beda ya, kualitasnya beda jauh, gitu, Pak. Oke, Bu Anas. Sekarang di perbedaan yang signifikan dengan kompetitor, tadi kan Pak Andre sudah katakan mesin, satu kan? Iya. Terus kedua pemilihan bahan baku. Terus tiga SDM kan? Nah itu kan sudah cukup sempurna ya. Iya. Nah tapi ketika di pasar kan orang kadang-kadang faktor harga juga cukup pengaruh kan? Betul, betul. Nah ketika di-compare Ibu dengan bata ringan yang lain, bagaimana Ibu bisa menang bahwa ini loh gitu. Membedakannya gimana gitu, Bu? Kita juga selalu memberikan awareness dan education ya, Pak. Perbedaannya tuh apa, sama gimana cara pemasangannya dan semua. Tapi intinya itu dimanapun kita percaya ada harga tuh ada kualitas, ada Pak. barang. Iya, ada harga ada kualitas. Ada kualitas. Dan itu yang terus kita gaungkan juga sih, Pak. Itu yang kita gaungkan terus. Karena intinya kita nggak bisa ngelihat efisiensi sebuah project hanya dari harga material, Pak. Tapi kan sebenarnya harus melihat dari keseluruhan cost of project. Yeah. Cost of project-nya itu sebenarnya dengan menggunakan bata TR Block akan lebih efisien atau enggak gitu. Itu yang seringkali orang missing. Jadi hanya sampai ke harga material, tapi nggak sampai ke belakangnya cost of project-nya sebenarnya tuh gimana. Karena dengan mau gimana pun dengan harga yang lebih murah, pasti reject lebih tinggi. Bata yang didapatkan akan lebih patah-patah. Kalau kayak gitu pemasangannya gimana? Penggunaan perekatnya gimana? Itu yang seringkali missing daripada masyarakat. Ketika mengedukasi kepada developer, ya kan, terutama developer yang banyak pakai kan, meyakinkan itu nggak mudah ya, Pak? Betul, Pak. Bagaimana tuh, Pak, pengalaman Pak?
Kalau kami di bagian marketing terutama ya Pak sebagai frontlinernya, kami selalu bekerja berdasarkan data. Oke. Artinya ketika kami maju, kami sudah punya backup data yang mumpuni Pak. Sebagai contoh, dari sebanyak itu merek bata ringan di sini, di Indonesia, kalau developer mau sedikit aja bertanya, siapa yang sertifikatnya paling lengkap? Sertifikat paling lengkap. Kami, TR Block, sampai dengan saat ini ya, quote unquote Pak, gitu loh. Kami paling lengkap. Ketika mereka punya kebutuhan, let's say ya Pak, oh kami developer, kami ingin membangun rumah sakit. Tapi rumah sakit kami udah ada nuclear medicine department sendiri. Oh iya. Kita bicara teknis Pak kalau seperti itu. Kenapa? Nuclear equipment tidak mungkin tidak ada sertifikasinya untuk contain-nya Pak. Iya, iya. Bata ringannya harus custom size. Harus punya sertifikat insulasi bunyi. Harus punya resistensi thermal. Ketika developer nanya itu, kalau mereka nanyanya ke merek lain, percakapannya udah habis. Kenapa? Mereka tidak punya datanya, mereka tidak punya tools-nya. Tapi kami, ketika kami maju, semua sudah lengkap. Kami sudah kompres datanya. Ini kalian butuh apa? Sertifikasi insulasi bunyi, resistensi thermal, uji bakar, custom size, TKDN, ISO, SNI, semua kami lengkapi. Jadi ketika kami maju dengan data yang sudah rapi, Pak. Kalau mau pakai bata ringan, pakai yang berkualitas, ya kan? Nah, mungkin ini akan kena dengan rumah-rumah yang di atas 1 miliar mungkin, atau enggak juga? Kadang orang-orang yang sudah senior, mereka masih menempel tuh, Pak. Apapun yang terjadi, bata merah lebih bagus daripada bata ringan. Tidak terbantahkan. Tapi karena pelanggan ada raja, kita susah ya, Pak. Paling yang kita bisa lakukan ya, balik lagi, Pak, kita edukasi. Secara data, secara faktual, bata ringan itu hemat waktu. Hemat cost, terutama kalau seandainya hitungan biayanya harian. Ya. Mengeringkan lebih cepat. By overhead cost akan turun tuh, Pak. Ya. Lalu ketersediaannya, ready 24 jam, Pak. Betul kan? Ketimbang bata merah. Ya. Sama kemudahan-kemudahan lain yang bukan dirasakan oleh si pemilik rumah, tapi si aplikator. Seperti pemasangan, menempel, acian gitu. Itu akan jauh lebih mudah, Pak. Oke, dari pengalaman proyek yang sudah berjalan ya, penggunaan TR Block ini paling cocok untuk jenis bangunan seperti apa? Kami kuasai semua sih Pak untuk field requirement-nya untuk hunian. Itu biasanya kan low rise building residential kan. Itu kami supply, komersial kami supply, industrial pun kami supply. Namun kami bagi berdasarkan requirements sama technical specification yang mereka butuhkan, Pak. Selama itu terstandarisasi, selama itu kami bisa cover, kami pasti akan dorong. Yang paling rumit spek untuk apa, high rise kali ya? High rise rumit, industrial juga rumit. Oh, industrial rumit. Industrial itu paling 10 meter, 8 meter ya? Bukan dari tingginya, Pak, tapi dari requirement-nya. 2 tahun belakangan ini kami banyak sekali menerima permintaan untuk pembangunan data center. Ketika mereka menginvestasikan dana mereka ke data center, mereka tidak main-main, Pak. Mereka butuh securement yang begitu tinggi levelnya, Pak. Tebal batanya aja itu up to 2 kali lipat daripada ukuran standar. Itu masuk ke custom size-nya kami. Sertifikasinya nggak main-main, Pak. Mereka nanya fire resistance-nya berapa jam, persentasenya seperti apa, resistensi thermalnya seperti apa juga. Karena kan data center itu pasti panas tuh, Pak. Ya, betul. Pasti panas sekali, dia muter terus gitu kan, Pak. Nah, hal-hal seperti itu udah pasti akan kompleks. Karena jatuhnya ke custom project, Pak. Bukan dari ukuran standar kami, tapi itu special requirement gitu, Pak. Itu rumit. Dan yang kedua, seperti yang Bapak bilang, komersial itu juga rumit. Terutama high-rise building ya. Karena mereka mesti punya kuat tekan tertentu yang mampu menopang fondasi sehingga ketika mereka naik ke atas udah secure, aman gitu, Pak. Oke, dari perhitungan biaya total pembangunan berapa besar efisiensi yang didapat dengan jika kontraktor beralih ke TR Block dibandingkan bata merah tadi, waktu kan ya? Selain lagi itu apa lagi, Pak? Itu Ibu Anas, Pak. Dia jago sekali hitung-hitungan, Pak. Kalau Wah, hebat dia, Pak. Kalau sesuai dari data sebelumnya dan analisis biaya sih Pak, penggunaan dan tier block itu sendiri akan memberikan efisiensi senilai 20-25%. Dan itu baru hanya di pembangunan dinding ya. Itu kita belum menginclude atau bisa juga lebih besar nilainya kalau kita include dengan kecepatan yang didapat dari proyek tersebut.
penggunaan mortar yang berkurang, dan juga beban biaya selama keseluruhan proyek. Gitu sih Pak. Tapi memang semua tergantung daripada desain bangunan dan juga material konstruksinya ya. Yang terakhir nih Pak, apa pesan dari TR Block untuk pelaku konstruksi yang masih ragu beralih dari material konvensional ke bata ringan? Maksudnya dari konvensional itu berarti bata merah ya? Bata merah, iya. Kalau saya boleh berpesan sih, jangan terpaku pada sesuatu yang itu-itu aja ya. Kita harus open our minds, kita harus mau belajar dan harus mau tahu Pak. Karena sama seperti nasi goreng, bata ringan juga begitu Pak. Nasi goreng di mana-mana banyak. Tapi kan kita bisa pilih yang mana yang enak, yang mana yang oke, yang mana yang ya kita bisa menentukan pilihan lah. Sama seperti itu juga berlaku di bata ringan. Bagaimana bahan bakunya dipilih, bagaimana quality assurance-nya dijamin, bagaimana mudahnya didapatkan, kualitas SDM, itu semua mempengaruhi bata ringan, bagian dari ekosistem bisnis yang tidak terpisahkan Pak. Bu, bisa sampaikan kira-kira? Oke, kalau mencari material terutama batu bata ringan yang bisa dipercaya untuk long term partnership, carilah TR Block. Dan jangan lupa pakai TR Block. Betul, gitu ya. Jadi saya jadi promosi ya. Oke, terima kasih Pak Andre, Bu Ana sudah hadir di podcast. Thank you Pak.